Kakak Qin, apakah ini wajahmu yang sebenarnya? Ternyata sangat maskulin. Tinggi yang mulia dan saudara Qin tampaknya cukup. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Xiao Luer sepertinya tinggi. Tapi aku masih tinggi. Hahaha, raungan marah. Dwarf Emperor, bocah bau, apakah kamu tinggi? Percaya atau tidak, aku melompat dan menjambak rambut ungumu. Satu demi satu token giok digantung di bawah Kaisar Naga seperti Jihao Tianqi. Dan gulungan itu juga ditempatkan di samping token giok oleh Kaisar Kurcaci dengan hati-hati. Hanya menonton gerakan tersandung, tampaknya Kaisar Kurcaci yang ingin membuat waktu berlalu lebih lambat. Hidung Qin Yichen sedikit masam. Tetapi sebelum saya dapat berbicara, saya melihat Kaisar Kurcaci melihat ke belakang dan melemparkan 5 aliran cahaya. Streamer terbang ke Qin Yichen dan Yao Tian. Ini, Gekian Palu dengan riang. Sebagai murid Lao Su, jangan mengirim apapun yang layak. Bukankah itu lelucon yang sama jika saya keluar nanti? Muda debu, simpan semuanya. Dan simpan semuanya. Kamu akan menggunakannya nanti. Kaisar Kurcaci menunjuk ke token batu giok. Gulungan yang digambarkan di setiap kumpulan disiplin pavilion Palukian. Tidak hanya itu, Palu Gekian mengeluarkan buku pemurnian Tao, dan bahkan membuka tirai tipis. Di tirai tipis, Qin Yichen dan yang lainnya telah menjelajahi harta yang tak terhitung jumlahnya selama 5 tahun. Qin Yichen memegang aliran cahaya, yang merupakan cincin luar angkasa. Sungguh ruang yang luas. Palu Gekian tertawa. Lebih dari itu, kamu mendesak pisaunya untuk mencoba. Qin Yichen terkejut, tetapi menurut instruksi dari Kaisar Kurcaci, seberkas cahaya pedang mengalir ke cincin luar angkasa dari ujung jarinya. Saya melihat ruang yang luas di atas ring. Ruang seperti itu cukup untuk mengambil Qian Haoge. Cincin ini dibuat oleh Kaisar Kurcaci itu sendiri, dan akhirnya 5 keping terakhir semuanya dikirim. Bagaimana saya bisa hanya menyimpan barang-barang yang dibuat oleh Lao Su? Debu muda, masukkan kekuatan sucimu. Qin Yichen terkejut, memasukkan kekuatan dewa, dan menemukan bahwa kekuatan dewa berubah menjadi bola dan melayang di ruang cincin. Besar. Seru Qin Yichen, cincin ini tidak mewah, tetapi bekerja dengan sangat baik. Simpan kekuatan ilahi di waktu luang Anda dan keluarkan saat Anda menghadapi musuh. Bahkan dengan persetujuan diam-diam dari Palu Gekian, Qin Yichen menuangkan cahaya pedang dari pedang kentalnya ke dalam ring. Miliknya, Yao Tian memandang Palu Gekian dengan hormat, dan hanya merasa bahwa cincin di tangannya sangat berat. Namun, Dwarf Emperor Master sibuk dengan urusan masing-masing, terbang keluar dari tirai cahaya satu persatu gulungan. Itu adalah upaya ras Dwarf yang telah dibuat oleh pengadilan ilahi sejak didirikan, yang semuanya sekarang berada di bawah cincin Qin Yichen. Belum lagi setelah memindahkan barang-barang ini. Kaisar Kurcaci itu benar-benar menjilat bibirnya dan memberi isyarat dengan wajah serakah, hanya untuk melihat tirai tipis yang dalam yang tampaknya tersembunyi dan terbang keluar dari kelima patung itu. Sial, aku awalnya menyeduh Baitan, tapi sebelum pertempuran, aku hampir dibawa pergi oleh geng Smelibrat. Semua orang mulai, dan dewa, diubah oleh naga ilahi, meminum anggur dewa dan mengangkat pedangnya untuk membunuh musuh. Suasananya agak sunyi, dan akhirnya Lu Xiaolu berpura-pura disalahkan dan berkata, "Senior, kamu tidak minum lebih sedikit?" "Di mana di sana?" Gekian Hao hanya bergumam, tetapi melihat sisik naga di sekelilingnya menyala, dan dia dengan kejam menusuk kebohongannya. Aku tidak menyia-nyiakannya meski aku meminumnya. Dengan kekuatan Kaisar Kerdil ini, bagaimana bisa sia-sia membunuh musuh dengan anggur dewa? Tiba-tiba, Qin Yichen berkata, "Gesi, bisakah aku membawamu pergi juga?" Tuan Kaisar Dwarf terdiam, dan bahkan sisik naga dari cahaya abadi meredup sesaat. Hanya beberapa saat kemudian, saya melihat Palu Gekian melihat ke atas sambil tersenyum. Hahaha. Jangan katakan ini, tinggalkan saja sisanya. Saya minum setengah dari altar. Saya berharap Anda semua sukses dalam bimbingan Anda. Awalnya hanya ada 5 altar yang tersisa di anggur dewa, dan Qin Yichen meminum setengah dari altar ketika mereka pergi di bawah Palu Gekian. Peng! Aliran gemericik memenuhi gelas, dan Kaisar Dwarf hanya melempar toples anggur kosong dan mengangkat kepalanya untuk minum. Senang. Orang-orang mengangkat gelas mereka satu demi satu, dan Qin Yichen terdiam untuk waktu yang lama, hanya untuk menghela nafas panjang, hanya ingin melumpuhkan hati dan jiwanya dengan anggur dewa yang sangat kuat ini. Nak, singkirkan keempat altar ini, dan kamu akan minum setiap kali kamu mendapat terobosan. Saat mengatakan ini, Kaisar Kerdil yang mencintai anggur sebagai nyawanya tidak merasa segan. Ingat muridnya, setelah melihat Qin Yichen menyingkirkan 4 altar, Kaisar Kurcaci itu menelan ludah dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, berbicara tentang tanda naga. Apa resep naga ilahi dari alam semesta? Dan saya hanya tahu bulu waktu. Apa yang sedang terjadi? Qin Yichen mengerutkan kening. Dia juga menunggu lama untuk pertanyaan ini. Dia awalnya ingin meminta Palu Gekian. Ini masalahnya. Taktik naga ilahi dari alam semesta harus diteruskan kepadaku oleh nenek moyang cahaya abadi.
Qin Yichan sekali lagi menceritakan waktu dan pesawat ulang-alik yang saya temui di kapal Golden Thor. Setelah beberapa saat, mengerutkan kening berkata, tapi ketika saya kembali ke kapal dewa, hanya ada sebagian waktu di pikiran saya. Palu Gekian menggaruk kepalanya, dan juga sedikit bingung. Kamu menyebut taktik alam semesta naga ilahi. Sebenarnya, teknik kultivasi ini disebut keputusan alam semesta Haoyi. Alam semesta Haoyi ditentukan? Tanda seru. Bintang Qin Yichan berkedip. Apakah namanya Haoyi? Apakah ini teknik kultivasi yang diciptakan oleh Patriark Haoyi? Haoyi adalah ketua ras naga sejati di era kehidupan Yao Tian sebelumnya, dan penguasa langit dan bumi. Ya. Palu Gekian mengangguk. Kalau tidak, menurutmu itu diciptakan oleh kakak cahaya abadi? Cuma bercanda. Teknik kultivasi yang memenangkan alam semesta surga dan bumi, kakak cahaya abadi tidak dapat menciptakannya. Bahkan saat itu dia hanya mempelajari bulunya. Saat mengatakan ini, sisik naga aura tidak berkedip, sepertinya itu default. Qin Yichan kaget. Teknik kultivasi yang dikembangkan oleh Patriark Haoyi. Itu adalah patriark dari seluruh True Dragon Rache, dan juga hegemon langit dan bumi yang telah duduk selama jutaan tahun. Qin Yichan telah menahan keterkejutan, dan sekali lagi menyimpulkan alam semesta Haoyi. Anda harus tahu bahwa kultivasinya dalam 10 tahun terakhir telah sangat meningkatkan pencapaian dan pengetahuannya. Jika itu adalah teknik kultivasi yang dibuat oleh Hao Zouwang, itu seharusnya jauh lebih tinggi dan lebih dalam dari Palu Gekian. Tetapi Qin Yichan telah dapat sedikit memahami khotbah Kaisar Kurcaci dalam 10 tahun kultivasi terakhir. Namun, melihat Haoyi Universe lagi, Qin Yichan tidak hanya tidak membuat kemajuan, tetapi merasa semakin misterius. Ini adalah pengalaman singkat saya sebelumnya, jadi menurut saya teknik kultivasi ini terbatas. Sekarang pengetahuan dan kekuatanku telah meningkat, itu adalah pemahaman yang jelas. Qin Yichan sulit ditenangkan untuk waktu yang lama. Tetapi saya harus mengakui bahwa dia pasti telah membuat kemajuan dalam mempelajari alam semesta Haoyi. Palu Gekian dengan santai berkata, kakak Zhou Guang hanya dapat dianggap sebagai salah satu murid di bawah kursi Haoyi. Alam semesta Haoyi pasti ditinggalkan oleh Tuan Haoyi. Tetapi setiap penguasa langit dan bumi, selama itu adalah keluargamu dan 10 klan dewa kita. Mereka akan setuju satu sama lain. Selama sejuta tahun, setiap orang harus meninggalkan teknik kultivasi untuk keturunannya.